Halo, keep your happiness. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kamu tetap berbahagia hari ini. Nah, untuk kamu yang lagi bersedih, mungkin karena berpisah dengan orang yang kamu cintai, mungkin karena kamu berpisah dengan orang-orang yang kamu sayangi, kita harus membangun kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya bahwa hal itu adalah hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Suatu saat saya pun, kamu pun juga akan berpisah atau dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Suka tidak suka, kita pasti menghadapinya. Karena itu yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani dan tidak bisa menghindari. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita itu membangun kesadaran itu dari awal, makanya saat peristiwa itu terjadi kita tidak akan berlarut dalam kesedihan, ya. Di sini saya selalu bilang keep your happiness, dan keep your happiness. Itu tujuan saya supaya paling enggak kamu merasa bahagia di sebagian besar waktumu. Nah, kalau kita ini ngomongkan tentang kebahagiaan sejati itu adalah keseimbangan antara materi dan spiritual. Keseimbangan antara materi duniawi dan spiritual jiwa. Nah, kadang ada orang yang mencari kebahagiaan itu di luar dirinya tapi tidak ditemukan. Kesana kemari dia mencari sebuah kebahagiaan tidak ditemukan. Karena bukan di situ tempatnya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ada di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Saya kasih contoh seperti ini. Pernah nggak patah hati? Ya, yang pernah ya, mungkin pernah lah sebagian di antara pendengar ini pernah patah hati lah. Saya saat patah hati itu bermain ke rumah kawan saya karena untuk melupakan kesedihan. Nah, saat saya berada di rumah kawan saya, tentu saya senang, tentu saya berbahagia karena saya bersama dengan kawan-kawan saya, bercanda gurau, bercanda dan sebagainya saat itu. Nah, terus ketika saya pulang ke rumah, kebahagiaan itu berganti dengan kesedihan karena saya ingat lagi peristiwa patah hati yang saya alami. Nah, ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Enggak. Seandainya kamu melakukan seperti apa yang saya lakukan, maksud saya seandainya kamu lagi patah hati terus melakukan seperti apa yang saya lakukan, enggak ada yang salah. Cuma di sini yang ingin saya katakan adalah stop mencari kebahagiaan di luar dirimu karena bukan di situ tempatnya. Nah, nggak ada yang keliru sebenarnya, hanya cara kita mengartikan sebuah kebahagiaan itu yang keliru. Terkadang kita menempatkan sebuah kebahagiaan itu pada orang lain. Kita bahagia dengan kehadiran seseorang, sangat bahagia sekali karena kita menaruh kebahagiaan di situ. Saat orang lain itu tidak lagi bersama kita, saat orang lain itu pergi dari kita, kesedihan akan datang. Kebahagiaan akan pergi seiring dengan kepergian dia dari kita. Itu kalau kita menaruh kebahagiaan di orang lain. Jadi bukan di situ tempatnya. Nah, kita kembali kepada keseimbangan materi dunia dan spiritual. Nah, kalau kita ngomongkan tentang materi, siapa sih di dunia ini yang tidak butuh materi? Siapa sih di dunia orangnya yang tidak membutuhkan materi? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita pasti butuh. Apalagi saat ini kebutuhan primer manusia itu bertambah seiring berkembangnya zaman. Dulu orang tidak butuh pulsa, dulu orang tidak butuh handphone. Sekarang rata-rata setiap orang membutuhkan itu kebutuhan pokok kita bertambah. Nah, maka di sini kita perlu keseimbangan jiwa, yaitu spiritual, pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita ini terus mengejar materi, ada yang hampa dalam jiwa kita, ada yang kurang dalam batin kita, ada kekosongan di dalam hati kita. Makanya di sini sekali lagi saya bilang perlu keseimbangan. Nah, kadang kalau kita ini terlalu banyak mengejar materi, banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkadang tercipta juga dalam hatinya itu rasa iri hati, dengki dan sebagainya karena tidak seimbangnya antara materi dan spiritual. Ada juga orang itu yang ingin dianggap wah oleh orang lain, menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan bahwa ini loh aku biar dianggap hebat oleh orang lain, biar dianggap wah oleh orang lain. Itu karena kurangnya materi spiritual dalam dirinya. Inilah pentingnya spiritual sebagai rem kalau kita ini terlalu kenceng dalam melangkah. Kalau kita ini terlalu kenceng dalam memikirkan sesuatu, kita butuh rem, yaitu spiritual, ketenangan batin.
pendekatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Semoga di sini kamu bisa seimbang, saya juga bisa seimbang. Seimbang antara materi dunia, seimbang antara spiritual dan dunia tentunya. Oke? Keep your happiness dan selamat berbahagia.